Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Juliatus Soleha dengan NIM akhir 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dengan judul Ini Khas Daerahku. Yang pertama yaitu ada materi keanekaragaman hayati. Nah, di sini terdapat gambar beberapa anak kecil yang sedang mengamati hewan-hewan di sekitar pinggir sungai. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati yang pertama yaitu adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen ini adalah variasi gen dalam satu spesies yang menyebabkan perbedaan pada individu. Contohnya itu kayak variasi warna kulit, variasi warna rambut manusia. Kemudian contoh lainnya itu juga kayak variasi warna bunga, kembang, sepatu. Nah, itu kan bermacam-macam warnanya. Ada yang warna pink, ada yang warna putih, orange, kuning, merah. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati yang kedua yaitu adalah keanekaragaman spesies, yaitu adalah variasi antar spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem atau wilayah. Contohnya itu kayak berbagai jenis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu kan berbeda-beda, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna biru, orange. Nah, juga terdapat pada berbagai jenis kucing, ada yang warna orange, kemudian ada yang berwarna abu-abu, dan juga warnanya itu nggak sama. Kemudian, tingkatan keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, variasi ekosistem yang terbentuk karena perbedaan lingkungan fisik dan interaksi antar makhluk hidup. Contohnya itu kayak hutan hujan tropis, sabana, hutan mangrove, dan hutan dan terumbu karang. Kemudian juga ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu adalah sebagai sumber pangan, yaitu menyediakan berbagai jenis makanan untuk manusia dan menjaga ketersediaan pangan dan gizi yang beragam. Manfaat keanekaragaman hayati yang kedua yaitu sebagai sumber obat, yaitu banyak tumbuhan dan hewan yang mengandung senyawa obat. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Manfaat keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu ada sumber bahan dan kebutuhan hidup, yaitu kayak menyediakan bahan untuk pakaian, tempat tinggal, perabot, dan kebutuhan lainnya. Dan juga banyak bahan alami yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, kemudian di materi A tadi, keanekaragaman hayati, di sini juga terdapat keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama wilayah barat atau Asiatis, kemudian yang kedua wilayah tengah yaitu peralihan, dan wilayah timur yaitu Australis. Nah, di gambar tersebut, yang wilayah barat itu terdapat curah hujan yang tinggi. Kondisi cuacanya itu curah hujannya tinggi, jadi di wilayah barat itu sering terjadi hujan. Nah, kemudian bentang alam yang dominan di wilayah barat itu yaitu hutannya lebat, kemudian hutannya bakau, kemudian yang ketiga rawanya gembut. Nah, kemudian flora khasnya wilayah barat itu yang pertama Merapi, yang kedua Keruing, yang ketiga Rotan, kemudian yang keempat Jati. Fauna khas wilayah barat, yang pertama itu ada gajah, yang kedua ada badak, yang ketiga ada siamang, yang keempat rusa, yang kelima harimau Sumatera, yang keenam banteng, yang ketujuh kerbau. Nah, di wilayah tengah itu untuk kondisi cuacanya yaitu curah hujan rendah, kemudian cenderung kering, jadi gak seperti yang di wilayah barat. Kalau di wilayah barat tadi kan curah hujannya tinggi, sedangkan di wilayah tengah ini curah hujannya itu rendah.
atau cenderung kering. Nah, untuk bentang alam dominannya ini yaitu ada stepa tropis, kemudian juga ada sabana. Nah, selanjutnya flora khasnya wilayah tengah ini adalah flora di daerah pantai mirip dengan di wilayah timur, yaitu flora di daerah gurun mirip dengan di Kalimantan. Untuk fauna khas wilayah tengah ini terdapat yang pertama anoa, yang ketiga babi rusa, yang keempat monyet hitam Sulawesi, yang kelima tarsius, yang keenam musang Sulawesi, yang ketujuh komodo. Selanjutnya ialah wilayah timur. Nah, di wilayah timur ini kondisi cuacanya itu curah hujannya itu tinggi atau sedang. Jadi gak sering hujan juga, terus gak terlalu kering juga. Nah, untuk bentang alamnya ini dominan yang pertama itu ada hutan hujan tropis, kemudian yang kedua ada hutan musim, yang ketiga ada hutan bakau di daerah pesisir. Kemudian flora khas dari wilayah timur atau Australis ini yang pertama yaitu ada matoa, kemudian ada juga pohon sagu, ada juga cendana, kemudian merbau. Nah, selanjutnya fauna khas dari wilayah timur ini yang pertama itu ada kuskus, kemudian ada kanguru pohon, kemudian ada wasabi, ada landak irian, terus yang kelima opusau, yang keenam layang, yang ketujuh cendrawasih, dan yang terakhir yaitu kasuari. Selanjutnya materi yang B yaitu ada daerahku kaya sumber daya. Nah, kemudian kan di situ ada kayak gambar dataran tinggi, kemudian dataran rendah, ke pantai. Nah, itu termasuk sumber daya daerah. Nah, Indonesia itu kan merupakan negara yang sangat luas dan memiliki keragaman yang luar biasa. Salah satunya keragaman sumber daya alamnya. Bentang alamnya pun amatlah beragam. Nah, setiap bentang alam itu mampu menghasilkan kekhasan untuk setiap wilayah. Nah, kemudian berikutnya ada suatu gambar perbandingan sumber daya alam itu dapat diperbarui versus tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu definisinya kayak sumber daya yang tersedia terus-menerus dan dapat pulih dalam waktu singkat. Contohnya itu sumber daya alam yang dapat diperbarui kayak matahari. Matahari itu kan bisa memantulkan cahaya. Nah, nanti pantulannya itu bisa diperbarui. Kemudian kayak angin juga dibantu oleh kincir angin. Kemudian air, kemudian panas bumi, kemudian biomasa. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya ramah lingkungan atau rendah emisi, tidak akan habis, dan biaya operasional murah. Kemudian kekurangannya, yang pertama yaitu biaya awal pembangunan, yang kedua bergantung pada cuaca, kemudian yang ketiga memerlukan lahan yang luas. Nah, selanjutnya yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan butuh jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contohnya itu kayak minyak bumi, batu bara, gas alam, nutril mineral, logam tambang. Nah, kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu menghasilkan energi yang besar, kemudian yang kedua teknologi sudah matang, kemudian yang ketiga mudah disimpan dan didistribusikan. Nah, untuk kekurangannya itu polusinya tinggi atau pemanasan global. Yang kedua, cadangan akan habis. Kemudian yang ketiga, merusak ekosistem. Selanjutnya ialah materi yang C, kehidupan daerahku. Nah, pada topik sebelumnya kalian sudah menemukan bahwa bentang alam memberi banyak hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup, yaitu berupa sumber daya alam.
Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa letak geografis suatu wilayah itu memberi pengaruh pada bentang alam, pada iklim, serta sumber daya alam. Namun, tahukah kamu bahwa letak geografis suatu daerah juga mempengaruhi kehidupan masyarakat? Nah, selanjutnya di materi kehidupan daerahku ini ada beberapa pekerjaan atau mata pencaharian. Nah, di sini cara seorang atau sekelompok memperoleh pendapatan atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kemudian dipengaruhi oleh bentang alam pada suatu wilayah. Kemudian nelayan, petani, pemburu, peternak, penambang, dan pedagang itu pekerjaan atau mata pencaharian di daerah. Kemudian ada juga profesi. Profesi ini adalah jenis pekerjaan yang memerlukan banyak pendidikan dan pelatihan khusus. Nah, ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat pada suatu wilayah. Contohnya tuh kayak dokter, guru, kartografer, peneliti, pelukis, insinyur, teknisi, jurnalis, arsitek, dan fotografer. Itu contoh-contohnya. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Mungkin itu saja penjelasan saya pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.